Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang hidup, Bapa yang kekal, yang tidak akan pernah berhenti peduli dan mengasihi kami. Kami akan siap mendengarkan suara dari Tuhan. Berbicaralah kepada kami, nasihatilah kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami taruh dan meletakkan iman serta kepercayaan kami sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu ya Bapa. Berbicaralah Bapa kepada kami. Kami membutuhkan kekuatan dan juga pengasihan dari-Mu ya Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak itu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Baiklah, selamat sahabat untuk kita semua, untuk semua yang ada di studio dan juga yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan kami melalui Ebenezer Ministry Channel. Entah yang disiarkan lewat Facebook ataupun YouTube dan dimanapun, kami ucapkan selamat sahabat. Selamat sahabat. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Semua saudara dan saudari di rumah, semua pemirsa pasti pernah merasa takut. Tapi pertanyaannya, takut? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Tuhan beserta saya. Tuhan beserta saudara semuanya. Tuhan beserta dengan kita semuanya. Pada suatu hari, waktu saya masih kelas 2 SMP, saya bersekolah di institusi atau lembaga Tuhan Perguruan Advent 15 Ciracas, Jakarta Timur. Saat itu saya adalah seorang murid baru. Saya tinggal menumpang dengan tante saya di daerah Depok. Aslinya rumah saya bersama dengan orang tua adalah di daerah Tangerang. Tapi karena mau bersekolah di sekolah Tuhan, saya akhirnya pindah untuk menumpang tinggal bersama dengan tante saya, tante kandung saya. Suatu hari, ada hari yang menurut saya membuat saya takut, sempat membuat saya takut. Saya berangkat ke sekolah dengan aman. Ya. Saya berangkat ke sekolah dengan aman, diantar dengan kendaraan pribadi, kendaraan tante saya. Diantar setiap pagi, karena tante saya adalah guru dan harus sampai lebih pagi dari guru-guru yang lain. Beliau adalah kepala sekolah, harus sampai lebih pagi dari guru-guru yang lain, dan harus sampai lebih pagi dari murid-murid yang lain karena ada pendalaman materi untuk senior kelas tiap jam 6 pagi. Jadi saya ikut berangkat aman semua. Sampai akhirnya saya merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Kenapa? Karena pagi itu saat saya mengecek tas saya tidak membawa ongkos untuk pulang. Anak kelas 2 SMP, sekolah di Ciracas, rumah di Depok, harus naik angkot untuk pulang sekolah. Tapi kabar buruknya, saya tidak membawa ongkos untuk pulang. Yang ada di tas saya adalah ternyata uang perpuluhan. Saya punya kebiasaan untuk mengkelompok-kelompokkan uang saya sejak SMP. Mana yang harus saya tabung, mana yang buat jajan, mana yang buat ongkos, dan mana yang buat uang perpuluhan. Entah saya masih mengantuk atau bagaimana pagi itu, ternyata yang saya masukkan, yang saya ambil dari laci di kamar saya adalah uang perpuluhan. Wah, saya sudah doakan uang ini. Saya bergumul, apakah saya akan gunakan uang perpuluhan ini, atau saya akan pulang dengan jalan kaki? Karena saya menghargai dan menghormati uang perpuluhan yang sudah saya doakan. Ya, itu iman seorang anak SMP saat itu. Saya takut sepanjang pelajaran, sepanjang jam belajar saya khawatir. Ya, saya bingung. Tuhan, apakah ada dispensasi untuk menggunakan uang perpuluhan? Saya takut Tuhan. Saya masa harus jalan kaki dari Cilacas ke Depok, Cimanggis. Butuh sekitar 1-1,5 jam Tuhan untuk jalan kaki. Tapi akhirnya setelah jam pulang sekolah berbunyi, saya memutuskan dengan percaya dan gagah berani karena Tuhan yang saya imani. Saya bilang, Tuhan, saya siap pulang jalan kaki. Saya nggak mau menggunakan uang perpuluhan yang sudah saya doakan dan sudah saya tandai bahwa ini uang perpuluhan. Ya. Saat itu saya ingat 1 bulan saya dapat uang 200.000. Berarti saat itu perpuluhannya adalah 20.000. Ya, saya tidak menggunakan. Saya bawa tas saya turun tangga dari kelas, saya berjalan, saya keluar dari gerbang. Sebelum saya keluar dari gerbang sekolah, ada satu guru yang memanggil saya. Namanya Ibu Verina. Dia bilang ini, Charles, mau pulang ya? Saya bilang, oh iya.
Mem, ada apa? Boleh tolong bantu saya, berikan dulu saya nasi padang di samping sekolah. Ya. Oke. Aduh, udah mau jalan kaki pulang, saya harus bantu orang dulu. Oke lah, it's okay. Saya bantu dia dulu, beli nasi padang, dia kasih uang pas-pasan. Ya. Saya bantu dia beli nasi padang, saya kembali ke dia, ternyata ada kembalian sebesar Rp3.000. Rp3.000. Dan kembaliannya itu dia bilang, Charles, ambil kembalian ini buat kamu aja. Nah, mungkin kalau saat itu saya pegang uang ongkos, saya akan mengeluh ya. Uang cuma 3.000 aja dikasih saya buat mem aja lah gitu kan. Kalau mau kasih lebih 5.000, 10.000 seperti itu ya. Waktu SMP itu kerasa ya. Tapi kalau hanya 3.000 ya biasa aja gitu. Tapi saat itu Tuhan bekerja. Akhirnya saya bisa pulang naik angkot yang ongkosnya tepat Rp3.000. Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan saya tepat hari itu sebelum saya pulang jalan kaki. Karena iman saya dan karena saya mengalahkan rasa takut saya di dalam Tuhan. Saya tidak khawatir betis saya sakit atau saya terlalu lelah, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dengan iman yang saya miliki. Yang saya imani adalah saya memang kecil saat itu, tapi saya akhirnya sadar bahwa Tuhan saya selalu besar dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Banyak sekali ketakutan di dunia ini yang bisa membuat kita khawatir, tegang, ya, merasa sangat cemas. Apa saja itu? Di sini saya tidak bisa tampilkan gambarnya. Di sini ada gambar satu orang anak kecil sangat kurus, kelaparan. Kelaparan sering membuat orang takut. Kita bisa lihat di Afrika. Ya, banyak orang sampai tulang-tulangnya kelihatan. Banyak orang takut karena kelaparan. Banyak orang takut karena kehausan. Ya, di laptop saya ini ada gambar. Seorang anak kecil terpaksa minum dari air parit yang berwarna coklat karena dia sudah kehausan. Lokasinya di Afrika. Ya, kehausan sering membuat kita takut dan cemas. Perang di mana-mana. Ya, ada negara yang sampai sekarang masih berperang. Ya, tank di mana-mana, bom ada di langit-langit, nyawa berhilang-hilangan begitu saja. Ya. Semua orang ketakutan. Dunia ini sangat jahat. Peperangan di mana-mana. Dan yang sekarang sedang melanda kita, penyakit. Ya. Penyakit membuat banyak orang takut, khawatir. Ya. Kita sempat lihat di Bekasi sampai ada truk atau bis yang digunakan untuk merawat orang sakit karena sarana kesehatan sudah penuh. Ya. Menumpuk, semua orang takut karena sakit. Ya. Dan yang paling membuat banyak orang takut tentunya adalah apa? Kematian. Ya. Ini bukan bisa bohong. Di daerah Tangerang, ya, di daerah Tangerang sudah mulai menggunakan alat berat untuk menggali tanah buat orang yang meninggal. Karena kalau mesti menggunakan pacul, ya, itu sangat lama. Akan banyak mayat mengantri untuk dikuburkan. Kematian sering banyak membuat orang takut. Takut. Dunia dipenuhi dengan ketakutan. Ya. Tapi apa kata Tuhan? Ya. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat amat luar biasa. Apa yang Tuhan bilang? Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan tegas bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menubuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Wah, sekarang banyak orang sangat merasa lapar, sangat merasa haus, merasa dirinya sakit, bahkan hampir mati. Tapi jangan pernah takut dan korbankan imanmu. Ya. Jangan pernah karena kelaparan akhirnya melanggar hari Sabat untuk bekerja. Jangan pernah karena kelaparan akhirnya mengkorupsi uang persembahan. Karena jabatan akhirnya mengkorupsi uang jabatan. Jangan pernah. Jangan pernah korbankan iman kita. Jangan pernah korbankan iman kita sekalipun kita sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Tangan kanan Tuhan sendirilah yang sekarang sedang memegang kita masing-masing. Memegang saudara dan saudari di rumah. Tangan kanan Tuhanlah yang sedang memegang kita semua. Dan Tuhan pelan-pelan dengan iman akan membawa kita kepada kemenangan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengalahkan ketakutan dan tidak mengorbankan iman kita?
kita bisa belajar dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar dari Daniel. Apa yang Daniel lakukan? Daniel selalu hadir menghadap Allah. Kita bisa buka Alkitab kita masing-masing yang di studio ataupun di rumah. Dalam Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan dari sini, ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa Daniel selalu hadir menghadap Allah. Makanya dia bisa mengalahkan ketakutannya. Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Wah, ini semua orang penting. Apa yang mereka mufakatkan? Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, ini bukan keputusan yang dibikin oleh RT, oleh RW, bukan. Langsung oleh raja, wakil raja, menteri dan juga bupati. Ya, keputusan penting. Ya. Lalu di ayat ke-8, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Wah, ya. Kita bisa posisikan diri kita di posisi Daniel saat itu. Kalau tiba-tiba ada larangan tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali kepada Bapak Presiden, atau kepada Bapak ini, Bapak A, Bapak B, Bapak C, segala macam. Orang yang menyembah akan dihukum, dimasukkan ke lubang singa. Apa yang kita lakukan? Itu keputusan bukan dibikin sepihak oleh raja, wakil raja, menteri, dan bupati. Ya, keputusan penting. Tapi apa yang Daniel lakukan dalam keadaan terancam sekalipun, dia pergi bukan untuk berlari, tapi untuk menghadap kepada Bapaknya di surga. Dan tentu dibilang di sini adalah seperti yang biasa dilakukannya. Berarti tentu Daniel tidak hanya datang kepada Tuhan saat itu saja, tapi dia sudah biasa melakukannya. Mari biasakan diri kita untuk terus hadir ke hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Karena dengan seperti itu kita bisa mengalahkan semua ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, ancaman-ancaman dalam kehidupan kita, atau kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita membuat kita lupa untuk datang, menghadap dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita bisa belajar dari Abraham. Abraham selalu percaya dan takut akan Allah. Mari kita sama-sama buka Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Wah, sangat sakit, apalagi untuk orang Batak ini. Sangat sakit meninggal tidak memiliki anak, ya. Apalagi kalau dia kaya dan sukses, ya. Wah, sangat sakit. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Bayangkan, harus seorang pembantunya, hambanya yang akan menjadi ahli warisnya. Sangat menyakitkan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Wah, kalau saya bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan seperti ini, rasanya sangat nyaman, ya. Kalau saya bilang saya akan miskin selama-lamanya, tapi tiba-tiba ada suara Tuhan bilang, tidak Cyrus, besok engkau akan mendapatkan uang 1 miliar dan menjadi kaya raya. Wah, itu sangat indah sekali. Dan sekarang kita tetap bisa kok melakukan hal seperti ini. Kita belajar dari Abraham yang selalu percaya dan takut akan Tuhan. Lalu di ayat yang kelima,
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Wah, luar biasa. Lalu di ayat yang ke-6, inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Apakah sekarang Tuhan tidak berbicara kepada kita? Oh, tetap berbicara melalui hamba-hamba Tuhan, melalui siaran-siaran seperti ini, melalui Ebenezer Ministry Channel. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Tuhan berbicara kepada kita. Tapi pilihannya adalah apakah kita mau percaya atau tidak? Apakah kita melakukan hal yang sebaliknya? Kita justru ragu dan menjual Tuhan. Tapi Abraham di sini memilih untuk percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya. Tapi apakah semua berhenti di situ? Oh tidak, tidak. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 12, kita bisa baca ceritanya bahwa saat itulah Tuhan minta apa? Anaknya yang sudah lahir itu untuk dikorbankan. Ya. Tapi di sini saya mau bacakan di Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kita sudah baca ya di cerita sebelumnya, di pasal 1, di pasal sebelumnya tadi, di Kejadian 15, betapa inginnya dia memiliki seorang anak. Tapi saat Tuhan telah berikan itu, dan di Kejadian 22 Tuhan minta, dia tidak neko-neko, langsung dia bawa anaknya untuk diserahkan. Imannya dia bawa dan angkat kepada Tuhan melalui menyerahkan anaknya. Dan Tuhan apa? "Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, maka Tuhan menyerahkan pengganti dari korban anaknya." Ya. Tuhan selalu beserta Abraham. Abraham bisa mengalahkan ketakutannya, bisa mengalahkan kekhawatirannya, karena Abraham selalu percaya dan takut akan Allah. Jangan biarkan ketakutan atau pencobaan dalam hidup kita membuat kita berhenti percaya akan Allah. Jangan biarkan besarnya ketakutan atau pencobaan dalam hidup kita mengalahkan besarnya rasa takut kita kepada Tuhan. Yang terakhir, kita akan belajar dari Ayub yang selalu ikhlas dan bersyukur. Kenapa saya bilang Ayub ini luar biasa ya? Dia selalu ikhlas dan bersyukur. Saya rasa saudara-saudari yang di rumah juga setuju. Kita bisa lihat di Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ya. Kita tahu Ayub ini dalam keadaan yang sangat sulit ya. Karena saat itu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ya. Semua boleh diambil kecuali nyawanya, kata Tuhan. Ya. Anaknya mati semua, meninggal semua. Dia sakit, hartanya semua hilang. Ya. Bayangkan, sangat berat kehidupan Ayub. Dan yang paling buruk adalah bahkan kulit dan dagingnya pun rusak. Ya. Tapi apa yang di sini dikatakan? Di Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Wah, bagi semua orang yang sudah memiliki suami atau istri, saat orang terdekat kita justru meragukan Tuhan dan juga menjatuhkan iman kita, pasti kita akan sangat terpuruk. Ya, tidak ada lagi kekuatan di sebelah kita yang bisa menopang kita. Itulah yang dihadapi oleh Ayub. Saat semuanya hilang, saat semuanya habis berantakan, istrinya justru malah bilang apa? "Matilah kamu, tutupilah saja Allahmu itu. Matilah kamu, udah gak ada gunanya lagi." Ya. Tapi apa yang jawab Ayub? Di Ayub 2 ayat 10, ini yang saya highlight. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ayub bilang apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah dulu kita sukses dan sekarang ada pandemi COVID-19 yang membuat kita bangkrut, lalu kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Apakah saat itu kita punya orang tua lengkap dan sekarang kita hanya punya satu orang tua karena pandemi COVID-19 atau penyakit lainnya, dan kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Apakah dulu gaji kita 10 juta dan sekarang kita hanya punya gaji 5 juta karena hanya dibayar setengah, karena perusahaan kita bangkrut, lalu kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Ingat Ayub. Ingat Ayub. Ayub selalu ikhlas dan bersyukur. Dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Semuanya hilang, tapi Tuhan memimpin kita. Asal kita mau ikhlas dan bersyukur, tetap berpasrah kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita bersyukur dan merasakan kasih Tuhan, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Ya.
Tadi kita sudah belajar dari 3 hamba Tuhan. Ada poin terakhir yang mau saya sampaikan. Bukan hanya itu yang penting. Kita percuma hidup dengan pola hidup rohani yang baik kalau kita tidak memelihara kehidupan jasmani kita. Banyak orang hanya menginjil, tapi di rumah apa? Dia tidak makan yang sehat, dia tidak minum teratur, dia tidak hidup dengan bersih. Ya? Dia keluar dengan jas, wangi, tapi di rumah rumahnya kotor segala macam. Ya? Di sini di poin yang terakhir saya mengatakan, saya ingin membagikan bahwa kita harus memperbaiki kualitas kehidupan dan jasmani serta pikiran. Dalam buku Membina Pola Makan dan Diet, halaman 102, Ellen G. White menyatakan seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah rutin hirup udara segar di pagi hari. Ya. Pengaruh udara segar yang bersih menyebabkan darah mengalir lancar di seluruh tubuh. Itu akan menyegarkan tubuh dan cenderung menguatkan dan menyehatkan. Pada saat yang sama pengaruhnya dirasakan pikiran dalam bentuk ketenangan dan kedamaian. Itu akan membangkitkan selera makan dan menolong pencernaan lebih lancar dan membuat orang dapat tertidur lelap. Ya, di sini kita diajarkan bukan hanya harus hidup seperti Daniel, bukan hanya harus hidup seperti Abraham, bukan hanya harus hidup seperti Ayub, tapi kita juga diajarkan untuk hidup seperti diri kita sendiri dengan kehidupan dengan kualitas yang luar biasa. Ya, hirup udara pagi-pagi, tarik nafas pagi-pagi keluar dari rumah, jangan tidur terus. Bangun jam 4:30, ya, saat azan berkumandang, ya, azan sholat subuh berkumandang, bangunlah juga, tarik nafas. Mama saya perawat, saya dianjurkan untuk 10 kali tiap pagi menarik nafas. Tarik, tahan, dan buang pelan-pelan. 10 kali saja. Itu akan membuat pikiran kita lebih tenang di pagi hari dan menjalani hari-hari berikutnya dengan baik. Yang kedua, memperhatikan makanan dan minuman yang dicerna. Ya, di sini kita diajak dalam buku yang sama di halaman 98, Nyonya White berkata, karena menghargai pemeliharaan perut yang sewajarnya, kita mendapat upah yaitu pikiran yang cerdas dan kuat. Jagalah alat-alat pencernaanmu agar tidak rusak sebelum waktunya sehingga engkau akhirnya merasa bersalah. Wah, ini sangat teguran ya buat kita semua, apalagi orang-orang muda yang saat ini mungkin masih bisa makan Indomie terus. Maaf saya sebut merek ya. Ya. Semoga saya tidak di-ban ya. Indomie itu enak, saya bisa akui. Ya. Indomie kalau mau sponsori pelayanan kami juga boleh. Kami tidak menolak ya. Ini disiarkan di mana-mana ya. Indomie tetap kami terima kalau mau mensponsori pelayanan kami. Tapi tentu kita tidak bisa bohong kalau mecin dan segala macam itu tidak bagus untuk terlalu sering masuk ke dalam tubuh kita. Ya, saya tidak bilang itu racun dan tidak boleh dimakan ya. Tapi tidak boleh terlalu sering, bahkan melampaui batas yang lebih. Apapun yang berlebihan tidak baik. Ya. Di sini kita diajak agar kita tidak merasa bersalah di waktu ke depan, peliharalah makanan kita dari sekarang. Waktu teman saya ibunya meninggal, ya, baru-baru ini, kami melayat dan ada satu misionaris dari satu lembaga Advent berkata seperti ini. Charles dan teman-teman, ingat 20 tahun kalian memelihara kehidupan kalian sekarang, itu akan menjadi jaminan kalian di 20 tahun ke depan. Makanan, minuman, apapun yang masuk dalam diri kita dan keluar dari diri kita harus pelihara agar kita tidak menyesal. Tugas yang harus kita lakukan yaitu untuk memelihara tubuh begitu rupa agar napas kita bersih dan tidak berbau busuk. Kita perlu menghargai reformasi kesehatan, baik dengan perkataan atau perbuatan, dan memantulkan cahaya terang kepada orang lain tentang pelajaran ini. Poin terakhir tentang kesehatan, kita harus hidup dengan benar, baik, dan bersih. Sia-sialah mengajar orang memandang kepada Allah sebagai penyembuh penyakit mereka, kecuali mereka diajar juga untuk menyingkirkan praktik-praktik hidup yang tidak sehat. Wah, ini keras sekali ya. Percuma kita menginjili orang kalau orang itu bahkan tidak mau hidup sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak mau mempraktikkan hidup-hidup sehat. Percuma orang itu dibaptis kalau dia pulang ke rumah masih hidup dengan tidak sehat karena kita tidak mengajar kami. Jadi jangan singkirkan ilmu kesehatan. Supaya kita dapat menerima berkat Tuhan sebagai jawaban doa kepada kita, kita harus berhenti melakukan kejahatan dan belajar melakukan kebaikan. Lingkungan mereka haruslah bersih dan kebiasaan hidup mereka harus benar. Mereka harus hidup sesuai dengan hukum Allah, hukum alamiah atau hukum rohani. Ya, jadi tidak hanya cukup hukum Allah yang kita penuhi. Itu yang terutama memang, tapi ada pendukung-pendukung lain. Ada hukum Allah, hukum alam, dan juga hukum rohani. Kita harus penuhi itu semua dengan balance. Itulah yang dikatakan oleh Nyonya White dalam buku yang sama, buku Membina Pola Makan dan Diet. Kesimpulan dari khotbah saya pada siang hari ini, kita harus mencontoh Daniel
Dia setia dan terbiasa hadir ke hadapan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kemudian melalui kehidupannya Tuhan akan dipermuliakan. Ya. Raja Darius saat itu memuliakan nama Tuhan yang disembah oleh Daniel saat dia melihat Daniel masih hidup, walaupun sudah diletakkan dalam gua singa. Jadilah seperti Daniel, setia dan terbiasa hadir di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita mencontoh Abraham yang selalu percaya dan takut akan Allah, bahkan di saat hal-hal mungkin mulai mengkhawatirkan dan membingungkan. Maka kita akan melihat kuasa Allah untuk memelihara dan membuat hidup kita berkembang serta bertumbuh dengan baik. Ya. Saat Abraham hanya berpikir bahwa hambanya yang akan mewarisi, dia sudah mulai khawatir, bingung. Tapi apa? Saat dia percaya sama Tuhan, saat dia takut akan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dan berkat yang melimpah. Bahkan Tuhan membiarkan dia untuk berkembang biak dengan baik. Yang ketiga, mari kita mencontoh Ayub, merasa ikhlas dan bersyukur bahkan saat seluruh bagian dari hidupnya hilang, hanya nyawanya yang tidak hilang. Maka Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi pemenang dan mengatasi semua pencobaan-pencobaan yang ada. Lapar, haus, susah, miskin, kaya, apapun yang ada dalam kehidupan kita, tetaplah ikhlas dan bersyukur serta berharap pada Tuhan. Dan yang terakhir, biarkanlah bukan hanya kerohanian kita yang bertumbuh, tapi kiranya aspek-aspek lain dalam kehidupan kita, seperti pikiran dan juga kesehatan jasmani kita biarkan juga untuk dapat bertumbuh bersama-sama dengan iman kita, tentunya di dalam Tuhan. Kiranya melalui pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, hari Sabat yang sangat indah ini, kita bisa semakin hidup dekat dengan Tuhan tanpa rasa takut dan tanpa menjual atau membunuh iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dengan hebatnya, dengan tangan kanannya akan memegang dan menggandeng kita sampai suatu saat kita akan memuliakan nama Tuhan, bercahaya dengan terang karena kita berdiri di dalam kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kiranya salib Tuhanlah yang akan melindungi kita. Mari kita angkat salib Tuhan tanpa perlu rasa takut, karena salib itulah juga yang akan melindungi kita saat kita sudah mulai berani mengangkat dan memikul. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jangan takut, karena Tuhan beserta kita selalu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Amin.